Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mukti yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan laporan PKL saya pada video ini. Di Indonesia ada berbagai macam penyakit mulai dari yang akut sampai kronis. Dan juga ada berbagai macam penyebab yang dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien. Tentunya dari baik buruknya status kesehatan pasien, ada berbagai macam tindakan keperawatan yang bisa dilakukan oleh perawat guna mengurangi gejala-gejala tersebut. Saya, Aryalia Binta Septianda, nomor absen 4 dari kelas 12 Asisten Keperawatan, akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Tindakan Keperawatan Relaksasi Nafas Dalam pada Pasien GERD di Puskesmas Boro. PKL atau praktek kerja lapangan adalah kegiatan belajar di luar sekolah yang berguna untuk mempraktekkan teori yang sudah dipelajari selama ini ke dunia kerja, dan tentunya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat berkontribusi dan memberikan pengaruh secara langsung di suatu instansi atau di suatu perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan di mana saya PKL dan alamat dari tempat saya PKL. Saya PKL di Puskesmas Boro mulai tanggal 19 Mei sampai 13 Oktober tahun 2025, yang tepatnya ditempatkan di berbagai poli yang saya tempati di Poli KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak, kemudian di Poli Umum, Poli Bersalin, di UGD atau Unit Gawat Darurat, dan di Ranap atau Rawat Inap. Kemudian untuk alamat tepatnya di Jalan Pelita nomor 2 di Desa Sidomukar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 68157. Baik, yang pertama saya akan menyebabkan definisi dan penyebab dari penyakit GERD. GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Gastrointestinal atau saluran pencernaan. Esophageal atau esophagus. Reflux secara bahasa diartikan adalah ketika naiknya asam lambung atau isi pencernaan naik ke kerongkongan secara berulang yang menyebabkan iritasi atau peradangan. Kemudian disease dari bahasa Inggris ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah penyakit. Jadi, gastroesophageal reflux disease adalah kondisi ketika naiknya asam lambung secara berulang ke esofagus yang menyebabkan iritasi atau peradangan. Karena lemahnya sphincter esofagus bagian bawah, ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan lemahnya sphincter ini, dari pola hidup yang tidak sehat dan juga kurangnya manajemen pengelolaan coping stress. Karena penyakit GERD itu adalah bentuk dari ketika kita stres, biasanya akan terjadi GERD. Kemudian ada berbagai macam pola hidup yang tidak sehat tadi, seperti merokok, minuman beralkohol, kemudian makanan pedas dan berminyak. Karena dari sumber-sumber yang saya baca, untuk makanan pedas, ketika kita makan makanan pedas, adanya sinyal dari otak yang merespon kalau makanan pedas ini adalah sesuatu yang berbahaya, yang akhirnya membuat otak memberikan sinyal protektif untuk tubuh kita dengan adanya reflux tadi. Kemudian untuk makan minyak, alkohol, merokok, itu ketika adanya sinyal dari otak, karena adanya senyawa dari makanan tersebut yang menyebabkan melambatnya proses penghancuran makanan yang terjadi di lambung, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menyebabkan tindakan keperawatan, karena ini adalah hal yang paling penting. Yakni ada dua. Untuk mengurangi gejala-gejala tersebut ada dua, yakni relaksasi otot dan teknik relaksasi pernafasan. Untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah persiapan terlebih dahulu. Yang pertama adalah persiapan lingkungan yang tenang, tidak berisik, kemudian untuk bisa menunjang proses tindakan perawatan ini. Setelah kita siap lingkungannya, kemudian kita lanjut dengan posisi tubuh pasien yang sesuai. Biasanya untuk mengurangi reflux ini kita bisa menggunakan posisi semi polar.
Ya, setelah selesai dengan persiapan tersebut, selanjutnya akan kita lakukan teknik yang pertama, teknik relaksasi pernafasan. Sebelum memulai, jelaskan dulu tujuannya kepada pasien dan tentu dengan komunikasi terapeutik yang tepat. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya pasien kepada kita sebagai perawat agar bisa kooperatif dengan kita, seperti itu ya. Yang pertama, untuk teknik relaksasi pernafasan, ambil nafas dari hidung selama 4 detik, kemudian ditahan 4 detik, dan setelah itu dikeluarkan lewat mulut selama 6 detik. Dan langkah ini diulangi selama 5-10 menit sampai dirasa gejala berkurang. Untuk teknik relaksasi pernafasan selesai, kemudian akan saya lanjut teknik yang kedua, yakni teknik relaksasi otot. Untuk teknik relaksasi otot, yakni dengan cara menegangkan otot dari kepala sampai ke kaki. Contohnya seperti memanyunkan bibir, kemudian dilakukan selama 8 detik, kemudian diregangkan ini dan tersenyum selama 8 detik lagi, kemudian ke tangan seperti menggenggam, kemudian buka lagi, itu dilakukan selama 8 detik, kemudian 8 detik lagi, seperti itu. Yang bertujuan untuk apa teknik-teknik tersebut? Untuk mengurangi kecemasan, karena adanya rasa tidak nyaman disebabkan oleh penyakit GERD adalah meningkatnya kecemasan dari pasien-pasien tersebut. Jadi teknik ini cocok sekali untuk mengurangi kecemasan tersebut dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, setelah saya selesai menjelaskan mengenai teknik-teknik tindakan keperawatan tersebut, pada akhirnya saya akan menjelaskan kesimpulan di video saya kali ini. Kesimpulannya adalah GERD atau gastroesophageal reflux adalah penyakit ketika naiknya asam lambung ke kerongkongan secara berulang yang menyebabkan iritasi atau peradangan. Tindakan keperawatan seperti relaksasi pernafasan dan relaksasi otot bertujuan untuk mengurangi kecemasan dari gejala-gejala yang disebabkan oleh penyakit GERD. Kemudian diharap tindakan ini bisa mengurangi gejala tersebut dan meningkatkan kualitas hidup pasien, dan tentunya dalam melakukan aktivitas sehari-hari pasien merasa nyaman dan tidak terganggu. Baik, saya rasa cukup dari saya seperti itu. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin ketidaklancaran saya dalam penyampaian materi. Saya ucapkan minta maaf karena saya sudah maksimal. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.